Halo semua, kembali bersama Pak Dion, dosen Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas tentang cara belajar anak dua di Indonesia dan anak dua di berbagai negara. Setiap anak memiliki potensi dan keunikan. Pendidikan berguna untuk menggali potensi dan melejitkan prestasi pendidikan membentuk masa depan. Tidak hanya bagi seorang individu, tetapi juga bagi sebuah bangsa. Pertanyaannya kemudian, sudahkah cara kita mendidik anak-anak Indonesia menjadi yang terbaik? Untuk menjawabnya, kita tidak bisa hanya berkaca pada diri sendiri. Kita perlu membuka jendela, melihat keluar, dan membandingkan. Membandingkan bukan berarti meniru mentah-mentah, tetapi untuk belajar, mencari inspirasi, dan menemukan formula yang paling pas untuk konteks kita sendiri. Inilah urgensinya, inilah mengapa kita perlu mengintip cara belajar anak-anak di belahan dunia lain. Melihat bagaimana negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia mendidik generasi penerus mereka adalah sebuah keharusan. Mari kita mulai perjalanan kita ke Finlandia, negara yang sering dijuluki surga pendidikan. Di sini, pendekatan yang dianut sungguh berbeda. Anak-anak baru mulai sekolah formal pada usia 7 tahun. Jam belajar mereka termasuk yang paling singkat di dunia, dengan sedikit atau tanpa pekerjaan rumah. Fokus utamanya bukan pada tes dan peringkat, melainkan pada pembelajaran berbasis permainan dan fenomena. Guru memiliki otonomi yang sangat tinggi untuk merancang metode pengajaran mereka sendiri. Profesi guru sangat dihormati, setara dengan dokter atau pengacara. Filosofi dasarnya sederhana, biarkan anak-anak menjadi anak-anak. Kesejahteraan dan kebahagiaan siswa adalah prioritas utama. Diyakini bahwa anak yang bahagia adalah pembelajar yang lebih baik. Sekarang kita bergeser ke Asia Timur, ke Jepang dan Korea Selatan. Di sini suasananya sangat kontras dengan Finlandia. Pendidikan dipandang sebagai arena persaingan yang sangat ketat. Disiplin, kerja keras, rasa hormat kepada guru. Data tidak pernah bohong, ia menyajikan fakta. Mari kita lihat hasil PISA, Program for International Student Assessment 2022. PISA mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam membaca, matematika, sains. Singapura mendominasi peringkat pertama Jepang, Korea Selatan, Finlandia, Australia. Angka-angka ini menjadi tolok ukur. Namun, skor tinggi seringkali berkorelasi dengan jam belajar yang panjang. Rata-rata siswa di Korea Selatan 12 sampai 14 jam sehari, termasuk sekolah dan hagwon. Singapura, jam sekolah formal pendek tapi banyak les tambahan. Finlandia, hanya 4-5 jam per hari. Apakah kuantitas lebih penting daripada kualitas? Metode pengajaran juga menarik. Singapura, penguasaan konsep dasar mendalam Jepang. Penguasaan konsep dasar mendalam. Beda dengan 1 mil lebarnya, 1 inci dalamnya. Guru dilatih untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memfasilitasi pemahaman penggunaan teknologi, pembelajaran berbasis masalah kualitas guru penentu utama. Lalu, di mana posisi Indonesia dalam peta besar ini? Data PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat bawah sekitar peringkat 69 sampai 71 dari 81 negara. Skor kita untuk matematika, membaca, sains masih jauh di bawah rata-rata OECD. Ini kenyataan pahit, tapi titik awal perbaikan. Angka ini cerminkan tantangan kualitas dan pemerataan, bukan untuk menyalahkan, melainkan panggilan untuk bertindak. Bagaimana kebiasaan belajar anak Indonesia? Sistem sangat berorientasi pada hafalan dan kurikulum padat.
Banyak mata pelajaran, pekerjaan rumah menumpuk, tekanan untuk nilai bagus, jam belajar dari pagi hingga sore hari. Banyak ikut bimbingan belajar, mirip Korea tapi hasil berbeda. Beban ini bikin siswa kelelahan dan kehilangan minat belajar. Perbedaan fundamental. Finlandia, kesejahteraan siswa. Jepang, disiplin dan penguasaan konsep. Kita sering terjebak di antara keduanya tanpa arah. Kita ingin prestasi seperti Korea, kita dambakan kreativitas seperti Australia. Tapi infrastruktur dan kualitas guru belum merata. Kurikulum kaku sering batasi kreativitas. Tantangan guru, kesejahteraan rendah, beban administrasi berat, tuntutan adaptasi kurikulum terus-menerus. Otonomi seperti Finlandia masih impian. Namun ada harapan. Anak-anak Indonesia ulet, kreatif, dan bersemangat sosial tinggi. Banyak inisiatif komunitas, guru-guru inovatif di berbagai daerah. Potret pendidikan Indonesia bukan monokrom. Ini mozaik kompleks, penuh tantangan dan peluang. Tugas kita bersama, pastikan peluang itu tidak sia-sia. Setelah melihat beragam potret pendidikan di seluruh dunia, apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Pelajaran pertama, tidak ada satu formula ajaib yang cocok untuk semua negara. Meniru sistem pendidikan Finlandia, meniru sistem pendidikan Singapura tidak akan berhasil. Ya, setiap negara maju dibangun di atas fondasi budaya, sejarah, dan nilai-nilai masyarakatnya. Oleh karena itu, langkah pertama bagi Indonesia adalah menemukan filosofi pendidikannya sendiri. Apa tujuan akhir kita? Mencetak siswa berprestasi di Olimpiade, menciptakan warga negara yang kritis, kreatif, berakhlak mulia. Kejelasan visi ini adalah kompas yang akan menuntun semua kebijakan. Pelajaran kedua, kualitas bukan kuantitas. Jam belajar lebih singkat, pekerjaan rumah lebih sedikit, ujian minim. Kuncinya pada kualitas guru dan proses belajar mengajar di kelas. Sudah saatnya bergeser dari menghabiskan materi menjadi memastikan pemahaman. Investasi besar pada pelatihan guru dan peningkatan kesejahteraan. Guru yang kompeten, sejahtera, dan memiliki otonomi harus menjadi prioritas utama. Pelajaran ketiga, pentingnya keseimbangan. Kisah Korea. Prestasi dipacu tekanan ekstrem, biaya sosial pada kesehatan mental. Pendidikan harus holistik, mengembangkan kemampuan kognitif, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan fisik, waktu bermain dan istirahat, eksplorasi minat di luar kelas. Menjadi manusia yang seimbang dan bahagia lebih penting. Kurikulum dan jadwal harus mendukung keseimbangan ini. Perubahan besar adalah maraton, bukan sprint. Belajar dari negara lain memberi inspirasi dan alternatif. Disiplin dan penguasaan konsep dari Jepang, fokus kesejahteraan siswa dari Finlandia, semangat inovasi dari Singapura, meramu semuanya dengan kearifan lokal Indonesia.